Baik lagi bersama gue di Suara Si Shiva episode 9. Kali ini gue mau ngebahas tentang di rumah aja. Sebenarnya sih di rumah aja ini karena gue kayak kesal aja gitu, ada beberapa orang yang di luar sana yang masih kayak menghiraukan aturan pemerintah gitu. Kali ini gue nggak sendiri. Sekarang ada Rahman, halo. Halo. Ada juga Andri dari TNM. Halo. Dan ada juga Saiki. Halo Saiki. Yo, halo. Oke, gimana Ki kabar Ki? Corona udah sampai Pamulang. Apa? Kok Pamulang? Udah yang Rawang. Rawang, iya lupa. Pamulang tempat gua ini. Oke, selamat datang bagi yang ngedengerin. Semoga kita semua sehat selalu dan tetap bersama berjuang untuk melawan virus corona ini. Dan ya kita semua harus memberikan semangat kepada tenaga medis, karena gue salut banget kepada tenaga medis di luar sana yang masih mau rela buat berjuang untuk melawan virus corona ini. Semoga virus corona ini cepat pergi ya. Kali ini gue di sini cuma mau ngomongin beberapa mengeluarkan isi otak gue dan isi otak kita semua mungkin perihal dampak dari virus corona ini sih, yang menyebabkan kita harus di rumah aja. Yang pertama kita bahas itu tentang work from home. Menurut lo gimana Man, sebagai seorang pekerja yang harus bolak-balik kantor gitu, perihal work from home ini? Jadi gini, suara gue ada. Gue takut suara gue nggak ada. Ada. Deketin aja mic-nya. Gue gini. Jangan deket juga bos. Ada. Anjing. Deket juga. Gue sebenarnya apa ya? Dari dulu emang sudah terlatih jadi freelance gitu, udah work from home, jadi balik lagi ke zaman dulu juga nggak apa-apa sih. Ini ibaratnya gue kayak balik lagi ke zaman dulu. Gue kerja dari tempat kosan gue sendiri gitu, ngirim file ke atasan, terus ngirim lagi tektokan gitu, yang nggak masalah sih. Kalau menurut lo sendiri gimana Ki, yang sekarang udah mulai kerja nih di Bekasi? Iya, gimana menurut lo yang udah bekerja gitu, yang udah bekerja jadi editor dan lo harus pulang pergi cuman dilarang sama orangnya? Ya udah biasa sebenarnya sih kalau keluar kerja di rumah ya, nggak ada kesulitan juga. Kayak udah jalan normal aja. Kalau menurut lo sendiri gimana, Andri? Tentang work from home ini? Enggak, pertanyaannya kenapa dia ngomong kayak jalan normal. Normal dari mana? Biji mata lu normal anjing. Tahu lagi kayak gini ya. Dari kemarin lu bangsat. Omongan gitu boleh keluar enggak sih? Boleh. Kan ini kita cuma ngobrol biasa aja. Ya udah iki anjing emang iki. Enggak, gue pribadi kan. Kerjaan gue emang biasanya di rumah kan, selalu ngapa-ngapain di rumah, terus saya kira bikin kantor nggak jauh dari rumah gitu. Untuk gue pribadi nggak terlalu banyak masalah karena ya emang gue begini-gini aja gitu. Cuma masalah gue adalah sama dulu kan gue kerja di kantor kan, di daerah Jakarta Utara gitu, dan gue paham gimana orang-orangnya, gue paham gimana keadaan di sana, jadi mereka tuh bahkan tetap masuk. Gue nggak tahu deh, kayaknya sampai sekarang deh. Pokoknya sampai hari Jumat kemarin mereka tetap masuk. Menurut gua. Iya, menurut lo. Gue pakai step menurut gua supaya diplomatis aja. Biar kalau salah, Siki nggak kena. Padahal gue pengen dia kena masalah. Anjir. Iya dong, nggak apa-apa biar gue kena masalah suara gue naik. Ada hal yang ada paradoks yang sangat amat menyebalkan untuk kita semua tahu. Nggak semua orang kerjaannya bisa kerjaan nggak semua orang punya pekerjaan yang bisa dilakuin di rumah. Untuk gua mah nggak ada masalah karena ya emang kayak gini aja, tapi gue justru antipati sama orang-orang di luar sana yang nggak bisa ngelakuin itu, dan mereka nggak bisa makan kalau mereka nggak keluar rumah. Ya, gak usah ketawa anjing, lu kebiasaan wak-wak itu lu. Ya maaf. Nah, terus perihal work from home yang semakin kayak gini ya, gue juga kayak dengan adanya work from home ini ada sedikit kesempatan dalam kesempitan. Kayak
Ya Gimana, itu yang gue denger cerita dari Rahman, dia baru bangun jam 7, siapa? Jam 6 kurang 7 sedangkan absen harus sudah jam 7. Jadi ya nggak ketahuan telatnya gitu. Paham nggak sih? Ya emang apa ya? Gua kan kalau hari-hari biasa ke kantor tuh adalah orang yang paling telat. Orang-orang datang jam 7, gua datang jam 9 sendiri anjir. Enggak, gue datang kadang jam 9. Lu kerja di mana? Lu kerja di di mana? Bukan. Ya udah tempat lu kan emang begitu. Lagian juga yang kerja siapa sih? Lu tuh baru sekali doang kesini jam 9, bukan kadang-kadang. Omongan lu maksud. Oke, lo ada cerita unik gak sih tentang work from home ini itu yang bikin lo kesel dan hal lainnya? Mulai dari Ada lo sih, dulu dah. Oke, menurut dari lo apa ada cerita nggak dari lo Ki? Coba. Ada. Gua work from home kan, kalau gua kerja kan kadang bingung harus ngapain ya. Maksudnya belum ada ide. Gue biasanya tuh kalau home tuh bisa sebelum gua kerja tuh gua nonton anime atau main game. Hmm. Kadang makan juga. Iya orang Iya, baru kemarin. Maksudnya makan dalam artian ngemil bang, bukan makan yang biasa. ya. Dan yang paling kesel itu adalah ketika gua work from home terus gua benar-benar bingung gua kerja tuh kayak gimana, kayak misal gua ngedit sebuah videonya harus gua edit kayak gimana, itu benar-benar gua jengkel juga nyari ide kan. Juga kadang device juga tuh kadang nge-lag, kayak gua ngedit tiba-tiba nge-crash gitu kan. I Jadi see. itu cukup mencengkelkan juga. Dan mudah-mudahan gua dikasih Kasih apa? hal yang lebih tinggi kayak VGA gitu. Kode tuh kode. Dalam Jangan arti, gajiku mana, gajiku mana. Bangsat. Jangan kasih tahu dong, jangan kasih tahu dong. Ya Oh, dia iya. itu tentang gue sih. Oke, lo gimana man dengan lo yang udah menerapkan work from home di kantor lo? Apa? Ya, ada cerita yang mengesankan nggak yang bikin lo kesal atau gimana gitu? Karena lo udah menerapkan work from home kan kantor lo. Apa ya? Sebenarnya impactnya nggak ke kantor gua sih. Impactnya ke kuliahan gua. Kenapa dengan kuliah lo? Oh belum lulus. Ya tahun ini lulus sih. Amin. Daripada amin. nganggur kan? Iya. Lu nggak kuliah ya, diem aja lu Ki. Wah aja bangsat. Jadi gua masih belum ada kejelasan buat jadwal syuting gua gitu. Jadinya ya impactnya ke situ. Di apa? Jadi kan ceritanya gue lagi di semester akhir nih, gue bikin tugas akhirnya tuh bikin film gitu. Film reality. Cis, apa sih? Iya ricis anjir. Enggak ya, itu kan lagi bikin film terus demo sama orang-orang gitu mungkin. Iya, iya. Itu gue bantuin lu Ki, bagus. Kalau lo sendiri, Kerasa lu tepak tidak lu. kalau sendiri gimana Dri tentang work from home ini, ada cerita yang membuat lo kesan atau gimana? Tapi lo udah nggak kerja ya? Nggak gini, gua sangat amat respect sama orang-orang di luar sana yang nggak punya pilihan selain untuk kerja di luar kan. Gua sangat amat menghargai jasa-jasa kayak abang ojek online gitu, karena waktu lapar gue pasti masih bisa order terus minta tolong ke mereka jalan gitu, beli terus ke rumah gitu, dan gue cuma perlu diem doang. Kemarin jam 2 atau jam 3 gitu gue order GoFood. Sensor nggak sih itu kalau itu produk? Gampang lah, ntar gue sensor. GoFood, mampus susah. Kayak gitu juga. Ya, nggak apa-apa kali dapat 10% Gojek. GoFood. Waduh. Greput. Jadi gue order Gojek nih itu udah lewat tengah malam lah. Itu orangnya datang terus ngomong sama gue, Mas ordernya sering-sering ya gitu. Kita lagi pada sepi nih tuh. Jadi kayak gue ngerasa nggak cuma kita doang yang bergantung sama mereka, juga bergantung sama kita. Dan itu gue baru sadar ketika gue paham kalau ya mereka emang harus kerja di luar untuk dapat duit, dan itu sangat amat menyenangkan buat gue gitu. Kayak kalimat gue yang bilang kayak semangat ya bang kerjanya gitu. Mantap, ordernya banyak ya biar saya dapat banyak. Kayak mes aja gitu. Gue bukan tipikal orang yang paham gimana rasanya kerja kayak gitu. Gitu kayak harus ada di depan jalanan terus nyari orderan segala macem. Makanya gue kayak rada-rada underestimate awalnya, tapi kayak waktu ngeliat itu, wah
susah loh ternyata MTK gitu. Enggak maksudnya. Ya, lanjut ya. Ya, lanjut. MTK susah nggak gue tanya? Susah kan ya udahlah. Iya juga sih, sih. iya MTK sih. gue UN 5 anjing. Ya. Enggak, Di gue 4. di 45. Lu jangan salah, Bos. Lu nggak tahu UN gue berapa? 11. 2. Ih, anjing. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, kan apa ya? Pokoknya ya yang dari kita ketahui virus corona ini udah menyebabkan dari berbagai semuanya, mulai dari kerjaan yang dibawa ke rumah dan belajar pun sekarang dipindahkan ke rumah gitu. Nah, tentang pembelajaran di rumah ini menurut kalian tuh gimana gitu tentang adanya belajar di rumah yang ya dengan adanya banyak tugas dan segala macam gitu. Menurut lo sendiri gimana, Man? Dengan ya Apa ya? Belajar kagak sih. oh iya, dia udah skripsi soalnya ya. So lupa gua. Oh, enggak, gua nggak skripsi, cuman bikin laporan doang sih. Bimbingan gitu pengaruh nggak dengan adanya belajar di rumah ini dengan hal kayak gitu? Kalau oh iya. Kalau kuliah paling kan gua ininya masalahnya paling bikin laporan gitu terus bimbingan sama dosen. Hmm. Ya itu udah ada solusinya sih, paling tinggal apa sih namanya? Call conference gitu Telekonferensi. sama dosen gitu kan, sama teman-teman lain gitu. Jadi nggak masalah sih. Kalau lu sendiri Ki yang belajar di rumah, menurut lu gimana? Menurut lu nih, soalnya kan kalau cerita dari lu kayaknya nggak mungkin. Gua nih kita di rumah gua kan adik gua kan sekarang kelas 5 SD kan, dan juga itu disuruh buat belajar online. Cuman gua lihat tiap hari tuh yang pas masih sekarang tuh masih belajar online tuh adik gua suka ngasih tugas yang banyak banget dari gurunya. Menurut gua sih belajar online sih boleh dalam keadaan seperti ini. Cuman kalau buat tugas masih ngasih banyak banget, kayaknya gua benar-benar nggak setuju, dan itu buat gua jengkel sih. Ya lagi corona gini kok masih tugas kok banyak gitu, bukannya menambah ilmu malah menambah pusing kepala. Iya, niatnya biar sehat terus tapi pusing. Masa Pusing pusing? Ya, mending ya, ya. tapi Jadi sakit. Sakit. Kalau menurut lu sendiri gimana, Andri? Kan adik lu juga masih sekolah tuh, kayaknya tentang adanya belajar di rumah ini. Gue ya di sisi lain gue ngabisin waktu lebih banyak sama adik gue dengan di guru dia gitu. Tapi di sisi lain gue ngeliat tugas-tugas yang kebanyakan kayak kesel sendiri juga. Dan kadang tugas itu ada yang gak masuk akal gitu. Jadi disuruh nyalin rangkuman dari sebuah buku yang banyak banget gitu. Maksudnya kayak Rangkuman kok banyak? disuruh harusnya buat istirahat gitu biar nggak sakit atau apa. tadi malah disuruh ngerjain tugas gitu. Ngerangkum-rangkuman. Dan tujuan rangkum tuh gue tuh apa gitu, gue bingung loh. Kan rangkum itu kan ngambil intinya kan, tapi ini masih jurung rangkumnya semua gitu. Gue bingung itu yang ngasih tugasnya kayak gitu. Itu ciplak kan? Critical attack-nya adalah ya mereka akhirnya dapat keputusan buat nggak jadi UN kan. Iya. Jadi kayak itu balasan yang cukup bagus mungkin buat orang-orang kayak wah anjing gue belajar pusing nih UN nggak jadi. Yeah. Tapi kan ini saat buat kuliah kan pakai rapor, bukan pakai UN. Emang lu pakai rapor kerja sih? Ki. Gua kan pakai UN, Pak. Lu bikin CV Ki sama gue Ki kirimin. Anjir. Iya, lu belum bikin lamaran beneran biar gue punya info lu. Anjir. Aja. Sampai Formal dikit kenapa? tahan ijazah, woi. Iya ntar gue tahan ijazah lu. Bang. Coba di market. Udah kayak di market aja. Kayak dari work from home, belajar di rumah emang berdampak. Gue juga kayak ngerasain banget gitu tuh yang tentang belajar di rumah. Mungkin apa ya, di kampus-kampus lo udah pakai Zoom. Kampus gue kayaknya masih ini dah pakai e-learning kayak Discord. balas-balasin komen. Enggak, kayak Emang balas-balasin sih. komen gitu. Aduh. Masih kayak balas-balasin komen, dan apalagi wah ini juga ada kayak cerita kesel aja gitu. Kan di kuliah gue sekarang ada nama mata kuliah itu adalah kerja project kan, yang dimana kerja project itu dikasih tahu kalau kita itu suruh kayak bikin entah sosialisasi atau program masyarakat buat kayak ngenalin ilmu ya teknik komputer gitu lah, nggak cuma teknik komputer intinya hal apapun yang berbau komputer atau internet itu.
Nah, pas gua pembuatan itu, projectnya tuh udah sekitar 70% jadi gitu. Bahkan tinggal apa ya? Tinggal pelaksanaan doang. Dan kemarin konyolnya itu tuh harus diubah gitu. Jadi gimana ya? Perasaan gue tuh kita udah ngeluarin duit nih, udah bikin banner segala macem, nyiapin souvenir buat guru-gurunya kan. Soalnya yang target gue itu adalah gue akan mengajarkan ke guru-guru ini pembelajaran yang lebih baik gitu buat nanti siswanya. Udah nyiapin door prize juga segala macem buat guru-gurunya kuis-kuisan. Ternyata itu harus dibatalkan gitu. Dopresnya apa? Ya alat rumah tangga sih. Cuman yang masalah itu adalah pembatalannya itu gitu. Udah Dibatalin apa diundur? dibatalin. Gue lebih Bener-bener nggak ada gitu. iya, dan itu diganti dengan project lain gitu. Yang masalahnya kayak ini tuh udah ngabisin duit gitu. Maksudnya bikin apa sih Kita ganti plakat dong. dan segala macem. Ya, kalau bisa juga pengen gue. Ternyata di situ kayak oh man, ya udah gitu. Mau gimana lagi itu udah hasil keputusan mereka dan ya udah. Dan habis gitu ya udahlah kita akhirnya menerima keadaan dengan hal yang mengubah KP-nya itu. Dari work from home ke belajar di rumah. Sekarang lanjut kita ke social distancing. Ini yang gue pengen omongin banyak banget sih. Menurut kalian tuh tentang social distancing itu gimana gitu? Dengan adanya orang-orang yang tetap keluar dengan sengaja ya, bukan karena pekerjaannya. Menurut lo sendiri gimana? Social distancing ya. Hmm, Kan eh pemerintah sama kepolisian juga kan udah mengimbaukan buat masyarakat hmm, apa menjauhi kerumunan kan, hmm, jaga jarak sama orang lain kan. Tapi masih aja gitu ada yang masih kerumun gitu. Bahkan waktu gua punya cerita, gua waktu pulang dari gua obat kan check up gagal gua batuk terus hmm, itu masih aja banyak yang nongkrong di pos ronda ataupun di rumah warga lain. Bahkan tetangga gue juga masih banyak yang ngumpul di tempat itu juga, di tempat kayak tenis di tempat yang namanya pos ronda gitu masih banyak. Jadi terus pengarahan soal social distancing itu kayak belum terrealisasikan buat di yang di perkampungan atau perkampungan atau perumahan kayak gitu. hmm. Hmm. Kalau menurut lo sendiri, Ndri, gimana tentang social distancing ini? Lu udah lihat itu belum sih videonya Agim? Agim, oh yang iya ya, udah gua. Kayaknya kita harus memperbanyak orang-orang kayak gitu. Kayaknya asik gitu untuk keluar terus bawa toa gitu terus ngomong lu jangan di luar, jangan pada ngumpul-ngumpul lu berak gitu. Kasih tahu kan. Emang gua gitu. Toanya Daripada itu. toanya Pemprov DKI pakai gitu aja kali ya? Iya. Karena aduh, banyak orang yang masih mikir kalau yang mereka lakuin di rumah itu adalah libur, bukan untuk belajar atau kerja di rumah. Jadi mereka mikirnya kayak, wah gue bisa bebas kemana-mana nih. Perkaranya adalah, ya positif atau enggaknya nggak ketahuan gitu. Bahkan ada yang nggak ada gejalanya sama sekali. Gitu. Cuma bye-bye aja. Kemarin, paman datang. Kemarin, ada ada orang ke pantai, bocah-bocah ke warnet, ABG ke kafe, ada satpol pp ngider gitu kan muter-muter gitu terus diteriakin pakai tawa, kagak ada yang bangun, tetap duduk ngumpul-ngumpul gitu. Ada yang lucu loh bang, itu yang gua lihat di video di IG, itu udah tuh polisi bener-bener udah bilangin buat pulang di warnet kan, tapi ada yang ngetawain, ada yang ngeremehin gitu. Aduh. Di Bandung itu. Masalahnya adalah kalau misalkan lu kenapa-napa, terus nyalain pemerintah, sama pemerintah digentak pala lu anjing, dikeplak pulang lu. Orang lu yang kagak mau nurut nyalain orang. Lu teriak-teriak pemerintah kagak jelas, pemerintah apaan kerjanya? Lu yang bego, orang disalahin. Yang salah pada Dede juga ya. Iya, maksudnya kayak seenggaknya kalau lu nggak bisa ngebantu apa dengan lu di rumah aja lu ngebantu loh. Kapan lagi lu bisa mengalahkan virus dengan rebahan gitu. Nah, kapan lagi gitu loh? Kapan lagi lu menyelamatkan dunia dengan udah tidur-tiduran di rumah? Leye-leye. Bakal dicatat dalam sejarah loh. Iya. Dalam KBBI bakal dicatat, kok KBBI sih anjir. Enggak, yang gua bingung tuh susahnya diam di rumah tuh apa gitu. Kenapa harus keluar gitu? Rambut gatel banget. Iya anjir. Bingung gua tuh.
Kalau menurut lu sendiri gimana man tentang social distancing dan orang yang masih ngotot keluar rumah bukan karena kerja? Apa ya? Gua kalau di lingkungan gue sendiri ya di sini mungkin orang-orang yang ada di luar ini adalah orang-orang yang memang seharusnya di situ gitu. Misalnya kayak si tukang parkir, nah kan emang dia kerjanya di situ ya. Tapi kalau misalnya gue lihat keluar dari cerita-cerita orang lain gitu, ya yang tadi udah dibilang si Saiki sama Andri kan, ntar kalau misalnya lu kena juga ya, ntar nyalain pemerintah lagi apa-apa pemerintah. Harusnya kan dari elunya sendiri yang bisa gitu, setidaknya berkontribusi nurut gitu sama apa yang dikatakan sama orang-orang pemerintahan di sana gitu kan. Gak usah kemana-mana lah, dah di sini aja. Santuy boleh santuy, tapi santuйnya jangan bego gitu loh. Santuy boleh, pala jalan. Santuy-santuy malah narkoboy, nama parah dah. Kenapa Waduh, narkoba? kok Apaan sih? narkoboy sih? Gak jelas anjir. Meninggalin lu sama orang lo. Banyak banget gitu perihal yang kayak gini tuh. Terus kayak ini kayaknya bakal agak sedikitnya keluar dari materi, tapi kayak bakal menyentuh nggak sih? Kayak masih banyak gitu orang-orang yang anggap buat apa gitu masih takut corona, kan kita masih apa hidup dan mati itu di tangan Tuhan gitu. Dan ya hal-hal itu di tangan Tuhan gitu. Gimana menurut kalian semua nih tentang apa-apa tuh sedikitnya disangkutkan dengan hal yang seperti itu? Iya, apa ya? Adanya wabah gini tuh sebenarnya panik jangan, waspada iya, Oh, bagus tuh kan. tetap santuy. Tapi santuйnya jangan bego kayak tadi gue bilang gitu. Santuy bego. Udah sih itu aja. Kalau menurut lu sendiri gimana dengan ada banyak orang yang kayak bilang kayak gitu? Itu gimana? Iya itu. Ada yang ngomong kayak hidup dan mati di tangan Tuhan. Gimana? Ki. Ibaratnya gini deh. Kan ada ular kobra. Woi. Ular kobra di Ular kobra. tiba-tiba macok. Anal- Ya udah biarin gitu. Nggak ada kayak penanganan dia. Terus dia bilang, nggak apa-apa, ular dipacok di kaki gua, kan kalau gua mati di tangan Tuhan. Pasrah gitu ya, jangan kayak gitulah, jangan pasrah. Pasrah gitu. Memang mati itu emang di tangan Tuhan, tapi kan kita juga bisa mencegah kematian. Setidaknya ada usaha. Itu dengan mencegah, dengan menghindari hal-hal kayak gitu. Contoh kalau ada ular kobra di samping kita, ya kita jauh, kita jauhin dia, yang ganggu dia juga. Otomatis kan kita juga nggak bakal kena, otomatis kita nggak bakal mati gara-gara kobra gitu kan. Jadi buat orang yang pikirannya kayak gitu sih, tolong diperbaiki lagi sih pikirannya. Emang mati itu di tangan Tuhan, cuman kita juga harus benar-benar mencegah kematian kita dengan menjaga diri kita sendiri gitu. Aduh, gue mau ngejok ini kayaknya kalau joknya gue selipin. Gak boleh ngejok bego sih. Bahaya. Makanya ini joknya bersangkutan dengan agama ini. Jangan. Menurut lo sendiri gimana, Andri? Tentang Kalau kemarin ada sebuah videonya bagus banget di Twitter, anjing, pernah gue retweet banget. Kayak kan banyak orang ini gue gimana ngomongnya biar bagus ya, biar nggak kena masalah nih. Masalahnya ini punya orang nih. Gak apa-apa. Ketika coba ya orang yang ngomong kayak gitu, lu teriakin ular di kakinya gitu kayak ular. Orang itu cabut apa kagak gitu. Kalau orang itu cabut lu ketawain. Tadi katanya mati sama hidup di tangan Tuhan, lu ada ular cabut. Lu takut mati gara-gara ular? Ya kan ini ular. Ya emang corona juga kagak bisa bikin lu mati. Ularnya kobra. wow, Ularnya ular berbisa. padahal. Maksud gua adalah tawakal boleh, tawakal untuk bilang kayak hidup mati di tangan Tuhan boleh, tapi ada ikhtiarnya dulu, Nurdi. Ada cara. Ada ikhtiar sebelum tawakal. Iya. Lu ada usaha dulu gitu loh buat gimana. Jangan semuanya lu serahin kayak hidup dan mati di tangan Tuhan. Gue sangat menyukai sebuah film dari, aduh, lu tau gak sih filmnya Will Smith yang sama anaknya itu? Pursuit of Happiness. Gue nonton itu, the best. Kan anaknya cerita tuh, cerita buat ngebikin bapaknya ketawa, tapi ceritanya relate sekali dengan zaman sekarang gitu. Jadi ada orang mau tenggelam, terus ada kapal datang nyamperin dia, terus sama yang naik kapal ini mau ditolongin kayak ayo gue tolongin gitu. Terus ya si orang yang mau tenggelam ini bilang kayak enggak usah, Tuhan bakal nyelamatin gua kok gitu.
Sudah kapal kedua datang, sini gua tolongin. Enggak apa-apa, Tuhan bakal nolongin gua tuh. Tuhan bakal nolongin gua. Tahu-tahu dia meninggal, tenggelam. Padahal Ya, udah orang lain tuh udah bisa nolongin dia gitu, tapi dia kayak maksain diri gitu aja. Iya, Padahal karena Tuhan sudah berusaha untuk menolong dia dengan cara Mengirimkan. orang itu datang, ngirim perahu itu datang. Dia nanya ke Tuhan kok nggak nyelamatin gua? Itu gua ngirim 2 bot buat nyelamatin lu. Jidat lu emang dikasih tahu kagak mau. Mampus lu. Makanya harus ada hablum minallah sama hablum minannas. Wih, mantap. Tumben sekali. Ini efek gara-gara lu baru pulang dari Valencia ya? Enggak juga sih. Oh. Emang begini sih dari awal sih, cuman ya. Aduh ya Allah. Udah. Oke, oke, sekarang pesan-pesan buat mereka. Kayaknya podcastnya udah akan gua kelarin aja karena pasti bakal ngelantur dan bahasa juga dikit. Pesan buat mereka semua yang sekarang memang harus kerja di luar, dan buat orang yang maksa di luar, gimana menurut lo? Andri duluan dah. Pesan-pesan buat mereka, kata-kata indah, ucapan. Nurdin, kalau lu nggak ada kepentingan lu di rumah aja, nggak usah nyusahin orang lu. Masalahnya ntar yang repot kagak lu doang, banyak satu negara repot gara-gara lu. Untuk orang-orang yang keluar karena hal-hal nggak penting kayak ke mall, ke pantai, liburan, biar kalau liburan aja. Lu nggak liburan sekarang juga tuh pantai bakal tetap ada di situ, nggak bakal yang lu nggak liburan sekarang tuh pantai berubah jadi Kolam. Pantainya kabur punya kaki gitu. Aduh, ayo dong terus dong yang lucu dong. Ayo, apa? Matanya berubah jadi kolam anjing. Untuk orang-orang yang terpaksa harus bekerja untuk menafkahi keluarganya, semangat. Coba tetap jaga kesehatan, cuci tangan sering-sering, dan minum vitamin. Semangat terus. Love you. Oke. Parah, Ra. Oke, kata-kata indah dari lu buat orang yang kerja di luar sana dan orang yang maksa untuk keluar dari lu, silahkan Ram. Buat yang emang kerjaannya harus benar-benar di luar gitu ya. Jaga kesehatan aja sih. Jaga kesehatan, pakai segala sesuatu yang bisa menghindari Minum dari virus itu. Minum Oronamin Mungkin misalnya. mungkin apa ya? Pakai Bawa masker sabun. gitu. Bawa sabun. Buang sampah sembarangan jangan deh. Apa sih anjir? Apaan, anjing? Apaan sih lu? Buat yang nggak penting, buat yang nggak penting ya. Maksudnya yang nggak usah, yang nggak penting-penting banget keluar gitu. Udahlah di rumah aja gitu. Bawa kerjanya di rumah gitu. Ngedit di rumah, gambar di rumah, jungkir balik di rumah nggak apa-apa. Jangan nongkrong di kafe Nanti karena ya capek. Kan kafe capek. Wah. aku capek. Wah, aku capek. Ya udah aku di rumah aja deh. Bangsat gue gara-gara Andri anjir, ketularan virus Andri bangsat. Gue jadi garing gini. Oke, bener. Kata-kata indah dari Lucky buat mereka yang memaksa kerja. Buat semua yang bekerja di lapangan kayak tenaga medis, ojol, pak polisi, hansip, dan semua orang yang bekerja di lapangan, tetap semangat, jaga kesehatan, lindungilah dan layani masyarakat dengan baik. Dan gue tetap salut sama kalian yang kerja di lapangan. Dan buat yang nongkrong di kafe sama warnet, tolong otak lu tuh perbaiki, goblok. Lu suruh di rumah malah gak mau. Emang di rumah tuh ada apa sih? Barista kan di kafe sih. Iya. Kok gua? Barista nongkrongnya di kafe gimana dong? Kan kerja. Nah iya. Nah, kalau dia nggak kerja nanti nggak ada kalau nggak ada yang nongkrong nggak Kan ada gue yang beli. bilang kerja di lapangan anjir, kerja di lapangan, ngerti? Kerja Pemain bola kerja di lapangan. bola amat anjir ya. Di luar kerja di lapangan. Serba salah banget dia ngomong anjing. Iya anjir. Intinya ya tetap semangat buat yang kerja di lapangan, dan tolong otak yang bego yang keluar cuman buat nongkrong sama main warnet doang, tolong diperbaiki otaknya. Bego banget lu jadi orang. Disuruh di rumah malah lu ngapain keluyuran, coba nyari apa sih? Gue bingung nyari apa. Sebab Nyari kita virus. pusangka di rumah gitu, padahal di rumah lu tuh ada Ada Di apa? sini. Ada apa? Ada- Ada apa? Ada apa? Ayo, apa. ayo. Ya nggak apa-apa sebutin. Itu sebut. Iya. Ada
Ada wifi kan bisa lu Kalau bisa dia nggak punya cari wifi juga. gimana? Kalau dia nggak punya wifi gimana? Iya. Ya beli dong paket data berapa sih? Promosi nih. Enggak mau. Oh promosi. Oke. Jadi ngingetin gue sama perkataan bintang anjir. Mati ya Dan mati satu lagi aja. nih ya, satu lagi nih buat yang buang-buang hand sanitizer nih. Sumpah itu perbuatan paling goblok sih. Sumpah gua jengkel juga kalau ada yang buang-buang sanitizer terus di SG terus di SW biar apa sih anjing kayak orang tolol aja. Gua kasih tahu ya, yang lakuin hal kayak gitu. Lu bukannya keren tapi lu bakal dibilang edgy. Sok pamer. Kalau punya otak dipakai. Lu sekolah 12 tahun tapi kelakuan lu masih kayak gitu tuh buat apa? Susah-susah. Orang tua lu cari kerja di sekolahin tapi ada lu tuh goblok gitu. Jangan. Gua tahu jangan. Kemarin semua. Ayo, Oke. semuanya. Siapa tahu dia di DO. Dia sih jangan lakuin hal bodoh ketika lagi wabah kayak gini kayak buang-buang sanitizer kayak selebgram yang bikin gua jengkel bang. Ya, intinya itu sih jangan lakuin hal bodoh kalau lagi wabah kayak gini jangan. Tapi Tetap di untungnya rumah tetap stay, tetap jaga diri kalian, sering-sering cuci tangan pakai sabun yang bener jangan sabun cuci. Wah, Ya kan sabun cuci muka. parah lu bego. Mampus lu kita cari mampus. Jangan sabun cuci bener kan sabun cuci apa dipakai buat cuci tangan? Lah kan sabun cuci tangan. Sabun cuci piring. Ya kan lu tadi bilang sabun cuci doang. Ih, Kenapa sih harus menyerang Saiki? sabun cuci tangan jangan sabun cuci piring. Emang tangan lu piring. Kalau tangan lu piring sabun. Ya intinya gitu jaga kesehatan. Gue salut sama tenaga medis sama yang udah ngasih tahu orang-orang soal social distancing soal buat tetap di rumah. Gue salut. I'm proud of you. Of all. Woi, I love you. Thank you. Oke, mungkin cukup sekian podcast dari kita semua. Stay safe di rumah aja, jangan dulu keluar. Ya, kalau nggak penting-penting amat jangan dulu keluar dan jangan dulu bernafas. Gua Sidki Mausifa, terus ada Apa jangan dulu bernapas? Tetaplah berada di jalan setan gitu. Apaan sih? tetaplah bernafas. Jangan lupa bernafas. Oh, jangan lupa Tadi bilangnya jangan bernapas. Mati dong. Gue bilangnya perasaan jangan lupa bernafas dah. Berantem ya. Ya udah ntar dah. Aduh, ngikutin gue sama bintang Emon anjing. Yang kalau mayatnya nguap. Ya, mungkin cukup sekian dari Kia lagi. Dari kita. Kalau makan bubur tuh diminum. Nice. Iya udah Ki. Itu dia mau closing. Oke, bye bye. See you in the next podcast. Ya, Yauts.